Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada pembelajaran IPA bersama saya Budi Astomo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu GLBB? Mari kita lihat bersama-sama gerakan mobil berikut. Mobil bergerak dari titik A, B, C menuju titik D dengan data-data seperti terlihat. Pada titik A 0 sekon, titik B 1 sekon, titik C 2 sekon, titik D 3 sekon. Sedangkan kecepatannya di sini 0, pada titik B 2, pada titik C 4, pada titik D 6. Jadi kecepatan mobil ini berubah ya, semakin besar. Sedangkan jarak tempuhnya ini setiap rentang waktu juga semakin panjang. Kalau kita lihat jejak-jejaknya ya, maka pada titik A, B, C dan pada titik D di sini rentang jaraknya per waktu ini semakin panjang ya. Gerakan benda seperti ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu berubah. Kalau kita lihat di sini, kecepatannya mulai dari 0, kemudian berubah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6 dan seterusnya. Jadi di sini kecepatannya berubah secara beraturan. Bisa naik, artinya bertambah cepat, atau bisa turun semakin lambat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana grafik VT atau grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Ya. Ini mobil bergerak dari titik A sampai ke D dengan periode waktunya seperti itu dan kecepatannya juga seperti ini ya. Maka kalau kita buat grafiknya mulai dari sumbu X, sumbu Y, di mana pada sumbu X ini adalah waktu, pada sumbu Y ini adalah kecepatan. Pada 0 sekon kecepatannya 0, artinya benda ini diam. Pada 1 sekon kecepatannya 2. Pada 2 sekon kecepatannya 4, dan pada 3 sekon kecepatannya 6. Sehingga grafiknya menjadi seperti ini. Jadi kecepatannya terus naik atau semakin cepat. Sebagai contoh, kita perhatikan gerakan bola jatuh. Nah, ini bola jatuh, maka bola itu akan berada pada lintasan lurus ke bawah dengan masing-masing alokasi waktunya adalah seperti ini ya. Ketika bola jatuh, maka semakin ke bawah semakin cepat ya. Bisa kita lihat di sini, semakin ke bawah jarak tempuhnya per detik ini semakin panjang, artinya benda semakin ke bawah semakin cepat. Ini adalah GLBB dipercepat. Nah, kemudian gerakan bola ke atas atau memantul ke atas, maka gerakannya seperti ini dan masing-masing lintasan jaraknya seperti ini dengan rentang waktu 0 sekon, 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon.
Nah, gerak bola bergerak ke atas ini, misalkan bola memantul atau bola dilempar vertikal ke atas, maka semakin ke atas semakin pelan, sehingga pada titik teratas ini bola akan diam sesaat. Maka gerakan seperti ini disebut dengan GLBB diperlambat. Kita lihat kembali gerakan mobil melewati titik A, B, C, dan D seperti yang kita lihat kembali gerakan mobil seperti yang tadi dengan data-data seperti ini. Maka gerakan mobil seperti ini mempunyai sebuah percepatan, yaitu adanya perubahan kecepatan dari 0 menjadi 2. Ini perubahan kecepatannya 2. Dari 2 menjadi 4, perubahannya juga 2. Dari 4 menjadi 6, perubahannya juga 2. Nah, percepatan ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Gerakan mobil seperti ini memiliki percepatan mobil yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang persamaan GLBB. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kalau kita lihat gerakan mobil ya, dari satu titik ke titik yang lain, misalkan selama T sekon, kecepatan awalnya adalah V0, kecepatan akhirnya adalah VT, kemudian menempuh jarak S, maka percepatan dari mobil tersebut adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Percepatan A, perubahan kecepatan adalah delta V, per waktu adalah T. Maka A sama dengan delta V, perubahan kecepatan ini adalah kecepatan akhir VT dikurangi dengan kecepatan awal atau V0 ya, per T. Nah, ini adalah persamaan percepatan pada GLBB. Kemudian jarak tempuh pada GLBB ini adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Ini adalah persamaan jarak tempuh, di mana A adalah percepatan, VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T waktu, serta S adalah jarak. Untuk mengasah kemampuan yang telah kalian miliki, saya akan memberikan contoh soal. Nomor 1, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian digerakkan sehingga dalam waktu 3 sekon kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Hitunglah A, percepatan mobil, B, jarak tempuh mobil setelah 5 sekon. Diketahui di sini mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0. Kemudian digerakkan sehingga dalam waktu 3 sekon kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Nah, ini berarti kecepatan akhir atau VT dengan waktu 3 sekon ini. Yang ditanyakan adalah yang A adalah percepatan, yaitu A, sedangkan B jarak tempuh mobil setelah 5 sekon, yaitu S, pada saat T sama dengan 5 sekon. Jawab yang A,
untuk mencari percepatan, maka rumusnya adalah A sama dengan VT min V0 per T. Maka A sama dengan VT nya adalah 6, V0 nya adalah 0, T nya adalah 3. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lanjutkan yang B, yaitu mencari jarak tempuh. Maka rumusnya S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, V0 nya 0, T nya 5, A nya ini 2, T nya 5, kita kuadratkan. Maka menjadi 5 kuadrat adalah 25, setengah dikalikan 2 adalah 1. Maka S ini sama dengan 1 kali 25, yaitu 25 meter. Mudah bukan? Kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan grafik dari benda yang bergerak. Di sini ada grafik VT, T-nya 3, V-nya 9. Nah, di sini 0. Hitunglah jarak tempuh mobil pada saat 3 sekon. Nah, maka kita mencari percepatan terlebih dahulu, di mana A sama dengan VT min V0 per T. Ya. Berapa VT? Nah, di sini VT-nya berarti 9. V0-nya ini 0. Ya. T-nya adalah 3 di sini. T-nya 3. Maka A sama dengan 9 dikurangi 0, 9 dibagi 3 adalah 3 meter per sekon kuadrat. Ya. Maka kita lanjutkan dengan mencari S dengan rumus V0T ditambah setengah T kuadrat. Berapa V0 nya? V0 nya adalah 0. Ya. T nya 3, setengah A nya 3 kita peroleh dari ini, ya, A nya 3 dan T nya 3, ya, pada pertanyaan soal. Maka kalau kita hitung 0 kali 3 ini 0, ditambah setengah kali 3 adalah 1,5, 3 kuadrat adalah 9. Maka S menjadi 13,5, yaitu 1,5 dikalikan 9. Nah, soal ini bisa kita cari dengan cara lain, cara yang lebih cepat, ya, yaitu dengan cara mencari luas di bawah kurva. Yang mana? Ya ini adalah luas di bawah kurva. Bentuknya adalah segitiga. Nah, segitiga ini panjang alasnya yang bawah ini 3, ya, ini 3. Kemudian ke atasnya ini adalah 9. Maka di sini 9. Ya. Maka luasnya adalah setengah dikalikan alas kalikan tinggi. Alasnya 3, tingginya 9. Ya. Maka menjadi setengah dikalikan 27. 3 kali 9. Setengah kali 27 adalah 13,5. Jadi ini sama dengan ini. Mudah bukan? Demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya saya akan membahas latihan soal-soal gerak lurus, baik itu soal-soal yang mudah sampai dengan soal-soal yang sulit atau disebut dengan soal HOTS. Ikuti terus video saya berikutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua menjadi pembelajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.